Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita mengikuti pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Apakah sudah siap pelajaran hari ini? Kok ada yang nggak jawab ya? Apakah sudah siap ikut untuk pembelajaran kali ini? Oke, nah itu baru benar. Apakah hari ini hadir semua? Vina hadir? Siska? Ada yang tidak hadir? Oh, sakit satu. Kita harus menjaga tubuh kita ya, jangan sampai kita sakit agar kita bisa mengikuti kegiatan sini dengan baik. Sebelumnya, masih ingat dengan materi yang kemarin? Nah, kemarin kita membahas mengenai kata baku dan kata tidak baku. Ingat, kemarin setelah pembelajaran ada tugas. Nah, tugasnya harus dikumpulkan hari ini ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Apa sih tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita bisa mengetahui apa arti adaptasi, apa itu macam-macam adaptasi, dan bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ayo bangkitkan semangat kita dengan tepuk semangat. Ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita sekarang akan membahas tentang adaptasi. Kemarin sudah dibilang Bu Evi, kita harus membaca tentang materi adaptasi sebelum kita mengikuti pembelajaran kali ini. Sudah dibaca di rumah? Tuh, kok yang jawab cuma sedikit? Sudah dibaca apa belum? Kalau sudah baca, pasti bisa menjawab. Apa sih arti dari adaptasi? Kalau belajar membaca sedikit saja, pasti bisa menjawabnya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup atau tumbuhan terhadap lingkungannya. Lingkungan kita bisa berubah-ubah. Misalnya, kalau di Indonesia ya, ada musim hujan, ada musim kemarau. Ketika ada musim hujan dan musim kemarau, kita menyesuaikan dirinya dengan hal-hal yang berbeda. Adaptasi sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama, siapa yang tahu? Yang pertama adalah untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, bisa melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar kita. Dengan kata lain, untuk bisa mempertahankan hidup. Apa sih macam-macam adaptasi? Adaptasi ada berapa macam? Apakah ada 1? Apakah ada 2? Atau ada 3? Adaptasi ada 3 macam. Ingat, adaptasi ada berapa? 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi bentuk tubuh. Yang kedua, adaptasi fungsi tubuh. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku.
Sebelum kita masuk ke masing-masing pengertian dari adaptasi tersebut, apakah ada yang masih belum paham mengenai pengertian adaptasi? Kalau baca pasti paham, karena materinya ini tidak terlalu sulit. Oke, kita bahas satu persatu ya. Materi yang pertama adalah adaptasi bentuk tubuh. Seperti yang kita ketahui, kalau kita punya tanaman di rumah, lihat saja antara tanaman satu dan tanaman yang kedua. Apakah memiliki bentuk yang sama? Tidak. Kenapa? Karena tiap makhluk hidup, tiap tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Contoh adaptasi bentuk tubuh atau penyesuaian bentuk tubuh yang pertama adalah pada tumbuhan kaktus. Ada yang punya kaktus di rumah? Kalau kaktus itu biasanya tinggal di daerah yang dingin apa daerah yang panas? Nah, kaktus tinggal di daerah yang panas. Daerah yang panas otomatis adalah daerah yang kekurangan air atau airnya sedikit, tidak melimpah. Karena jumlah air yang sedikit, maka kaktus memiliki penyesuaian bentuk tubuhnya. Tubuhnya dimodifikasi agar bisa cocok tinggal di daerah panas. Apa saja bentuk modifikasi atau bentuk penyesuaian diri dari kaktus? Lihat gambar kaktusnya ya. Kaktus tersebut memiliki batang yang tebal, berdaging. Batang tersebut digunakan untuk apa? Untuk menyimpan cadangan air. Karena kalau di daerah gurun, di daerah panas, otomatis air kan cuma sedikit. Mumpung ada air yang masuk, akhirnya air tersebut diserap dan disimpan di dalam batang. Ada lagi penyesuaian kaktus. Kalau dilihat kaktus di batangnya itu ada yang lancip-lancip, itu apa? Duri. Tapi aslinya itu bukan duri. Itu adalah daun yang dimodifikasi atau dibentuk menyerupai duri. Tujuannya apa? Bentuk daun yang menyerupai duri digunakan atau dimanfaatkan oleh kaktus untuk mengurangi penguapannya. Daun biasanya menguap, airnya diuapkan di daun. Kalau daunnya sedikit atau kecil, otomatis penguapannya akan sedikit. Itu untuk kaktus. Kalau di sekitar kita apalagi ya, bunga mawar. Punya bunga mawar di rumah? Bunga mawar itu warna-warni, baunya harum. Hampir semua rumah punya ya. Nah, mawar itu memiliki bentuk perlindungan diri. Bentuk perlindungan diri mawar ada pada batangnya. Siapa yang tahu batang pada mawar ada apanya? Nah, batang pada mawar ada durinya. Duri ini berfungsi untuk melindungi diri. Itu tadi sudah ada dua ya. Satu lagi contohnya yaitu teratai. Teratai itu daunnya bagaimana? Teratai memiliki daun yang lebar. Karena teratai tinggal di daerah yang banyak airnya, daerah hidrofit, jadi dia itu menyerap air yang sangat banyak. Ketika menyerap air yang banyak, otomatis dia harus melakukan penguapan yang banyak. Dengan adanya daun yang lebar, maka penguapannya juga akan semakin cepat. Airnya bisa semakin cepat keluar. Itu tadi penyesuaian tentang bentuk tubuh. Kalau yang kedua, penyesuaian tentang apa tadi? Penyesuaian tentang fungsi alat tubuh atau
enzim-enzim, zat-zat yang terkandung di dalam tubuh tumbuhan. Apa saja ya contohnya ya? Nah, kita akan membahas 2 di antaranya. Yang pertama adalah Rafflesia arnoldii. Yang kedua adalah kantong semar. Pernah lihat Rafflesia arnoldii? Lihat secara langsung pernah? Kalau biasanya lihat dari HP ya, cari di Google, nah ada. Kalau lihat secara langsung, mungkin tidak semua dari kita bisa melakukannya. Rafflesia arnoldii, kalau kita ketahui itu adanya di daerah mana? Ada yang bisa menjawab? Benar. Nah, Rafflesia arnoldii sendiri memiliki apa? Penyesuaian dirinya, memiliki bau yang busuk. Kalau kita ada bau yang busuk, otomatis kita mundur. Tapi ketika Rafflesia arnoldii mengeluarkan bau yang busuk, maka apa yang terjadi? Serangga-serangga akan mendekat ke arahnya. Dia akan mudah mendapatkan makanan. Selain itu, Rafflesia arnoldii itu memiliki bagian tubuh yang bisa memantulkan cahaya. Contoh yang kedua adalah kantong semar. Pernah lihat? Ya, kantong semar ini memiliki apa di dalamnya? Ada nektar atau cairan yang manis, cairan seperti madu yang digunakan untuk menarik serangga. Itu tadi 2 contoh mengenai adaptasi fungsi alat tubuh. Kalau adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tentang tingkah laku. Apa tingkah laku itu? Perbuatan atau kegiatan yang dilakukan. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melakukan kegiatan atau perbuatan yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Kita ambil 2 contoh saja ya. Misalnya adalah tentang pohon jati dan putri malu. Kalau pohon jati itu besar, pohon jati itu ada hutannya khusus, bisa kita lihat ya. Pohon jati itu kalau di musim kemarau atau di suasana yang agak panas, dia akan melakukan adaptasi. Apa adaptasinya? Pohon jati bisa menggugurkan daunnya. Tadi berulang-ulang kita mempelajari tentang daun berhubungan dengan penguapan. Daun yang lebar otomatis penguapannya besar. Daun yang kecil maka penguapannya akan sedikit. Kalau pohon jati pada musim kemarau itu menggugurkan daunnya. Menggugurkan daunnya tujuannya untuk apa? Yang jelas adalah untuk mengurangi penguapan. Karena pada musim kemarau kita akan kesulitan mendapatkan air. Jadi untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada tumbuhan, maka jati menggugurkan daunnya. Yang kedua, apa tadi? Putri malu. Kalau putri malu itu biasanya ada di daerah mana? Kalau putri malu itu biasanya di pedesaan banyak ya. Nah, kita bisa melakukan apa untuk menunjukkan adaptasinya putri malu? Kita bisa menyentuhnya. Apa yang terjadi ketika putri malu disentuh? Otomatis dia akan menutupkan daunnya. Nah, itu adalah contoh dari adaptasi tingkah laku. Kita sudah membahas tentang adaptasi, tentang pengertiannya, tentang
tujuan adaptasi, tentang macam-macam adaptasi. Lalu apalagi contoh-contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi. Mungkin ada yang masih kurang jelas, ada yang belum paham. Silahkan bertanya, nggak apa-apa kalau ada yang belum jelas. Kalau masih ragu-ragu, oh apakah saya benar-benar paham ya? Tanya saja. Biar Bu Guru juga tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi kali ini. Kita ulas lagi ya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Adaptasi tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu tadi juga sudah disebutkan masing-masing contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi. Entah itu adaptasi bentuk tubuh, entah itu adaptasi fungsi alat tubuh, ataupun ataupun adaptasi tingkah laku. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, Bu Guru yang tanya ya. Untuk Vina, apa sih adaptasi itu? Nah, benar. Berarti Vina tadi mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bu Guru. Setelah kita mengulas materi ini, tentu saja kita akan mempunyai tugas individu. Nah, untuk tugas individu ini diserahkan saat pembelajaran yang akan datang. Seperti dilihat tugas di samping ya, ada nama tumbuhan, jenis tumbuhan, tempat hidupnya, dan bentuk penyesuaian diri. Nanti silahkan diisi, silahkan dikerjakan dengan baik, dikerjakan sendiri ya, usahakan tanpa bantuan orang tua. Jangan lupa tugas dikumpulkan di pembelajaran yang akan datang. Untuk materi besok kita akan mempelajari tentang adaptasi pada hewan. Silahkan dibaca, silahkan difahami, agar ketika kita melakukan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin cukup sekian ya pelajaran kali ini. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh tanya-tanya langsung ke Bu Evi langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.